Kita masuk ke informasi pertama pemirsa. Laporan mengejutkan muncul di tengah memanasnya konflik perbatasan antara Thailand dan juga Kamboja, dua negara tetangga Indonesia. Sejumlah media Thailand melaporkan kemunculan tentara bayaran asal Rusia yang diduga melibatkan ataupun terlibat dalam eskalasi konflik di wilayah perbatasan kedua negara. Ketegangan Thailand dan Kamboja kembali meningkat sejak awal bulan ini sekaligus mengakhiri gencatan senjata Oktober lalu yang sebelumnya dimediasi Malaysia dalam KTT ASEAN dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip Bangkok Post, seluruh kantor polisi di distrik Muang, Thailand telah diperintahkan untuk memantau secara ketat warga negara Rusia yang tinggal di wilayah tersebut. Otoritas keamanan menduga sejumlah warga negara Rusia itu merupakan tentara bayaran yang disewa untuk melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas militer dan kawasan ekonomi strategis di Provinsi Timur Laut Thailand. Langkah pengawasan ketat ini diambil seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan perang proksi serta potensi keterlibatan pihak asing dalam konflik kawasan. Dan hingga saat ini pemerintah Thailand maupun Kamboja belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan dari tentara bayaran Rusia tersebut. Kita masuk ke informasi dari dalam negeri yang datang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa, yang mengungkapkan nilai anggaran kementerian dan lembaga yang tidak terserap hingga akhir tahun 2025 terus meningkat. Hingga pertengahan Desember, total anggaran kementerian dan lembaga yang dikembalikan ke Bendahara Umum Negara mencapai 4,5 triliun rupiah, naik 1 triliun rupiah dari posisi pertengahan November yang masih 3,5 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri Keuangan belum mengungkapkan daftar kementerian atau lembaga yang tidak mampu menyerap pagu anggarannya. Ia menyebut fenomena belanja yang tidak terserap penuh memang terjadi setiap tahun. Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya menegaskan komitmen mempercepat realisasi belanja negara, termasuk dengan mendatangi langsung kementerian dan lembaga yang kinerja belanjanya dinilai lambat. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP yang melibatkan sejumlah menteri untuk memantau efektivitas belanja hingga ke daerah. Masih dari informasi dalam negeri pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan menolak penetapan upah minimum provinsi tahun 2026 yang dikabarkan akan diumumkan pemerintah hari ini. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut penolakan dilakukan karena penetapan UMP mengacu pada rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan yang dinilai merugikan kaum buruh. Ada 3 alasan utama penolakan. Yang pertama adalah pembahasan PP pengupahan dinilai tidak melibatkan perwakilan buruh. Bahkan pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional disebut hanya berlangsung selama 2 jam. Alasan kedua, definisi kebutuhan hidup layak dalam RPP tersebut dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Yang ketiga, terkait penetapan indeks tertentu atau alfa yang disebut hanya berkisar antara 0,3 hingga 0,8 sehingga dinilai tidak mencerminkan kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menegaskan RPP pengupahan sudah berada di Istana Negara dan menunggu tanda tangan Presiden. Pemerintah menjamin penetapan UMP 2026 telah sesuai putusan MK, melibatkan Dewan Pengupahan Daerah serta diharapkan dapat memberikan kabar baik bagi para pekerja. Dan informasi internasional terakhir adalah terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang Ukraina kini berada pada titik paling dekat sejak konflik dimulai pada 2022. Washington disebut telah menawarkan jaminan keamanan setara dengan NATO kepada Kiev, seiring dengan sikap Ukraina yang siap tidak bergabung dengan NATO asalkan mendapat perlindungan keamanan dari Barat. Trump mengatakan telah melakukan pembicaraan yang cukup panjang dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, para pemimpin NATO serta pemimpin Eropa termasuk Inggris, Prancis dan juga Jerman. Ia mengaku telah melakukan komunikasi intens dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyebut peluang kesepakatan kini lebih besar dari sebelumnya. Tapi Trump mengisyaratkan Ukraina mungkin harus menerima kehilangan sebagian wilayah di kawasan Donbas sebagai bagian dari kompromi damai, sikap yang sebelumnya ditolak oleh Zelensky. Trump juga menegaskan Eropa akan memegang peran besar dalam jaminan keamanan, termasuk wacana pembentukan pasukan penjaga perdamaian multinasional. Hingga saat ini Rusia belum memberikan tanggapan resmi atas proposal tersebut yang masih dibahas intensif oleh Amerika, Ukraina, dan negara-negara Eropa di Berlin.